Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Onderu dan Sufi Akhir Zaman. Kali ini saya akan mengutip tentang agama Tauhid, agama yang satu, agama untuk semua. Coba perhatikan video ini. Salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. Agama yang paling sempurna selain Islam kafir. Agama yang paling diridai Allah adalah Islam. Lain Islam, maaf, sorry, tabe, kafireko. Itu akidah. Tidak boleh kita orang Islam mengatakan semua agama sama. Nah, dengan video yang barusan disaksikan dipastikan bahwa semua agama masing-masing merasa paling benar. Dan apabila menganggap semua agama benar dalam Islam itu tertolak. Padahal Nabi menyebutkan bahwa agama yang satu adalah agama Tauhid. Dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Jadi dipastikan Islam yang mana? Apakah Islam yang merek atau apakah Islam yang rahmatan lil alamin? Sebagai umat manusia yang merasa beragama, dipastikan juga pasti merasa bertuhan. Dan semua yang beragama merasa bertuhan dan merasa Tuhannya yang paling benar. Di setiap tempat berbeda-beda baik nama Tuhan ataupun cara praktek ritualnya. Tuhan menurunkan agama supaya umatnya mengenali akan Tuhannya dengan mengutus seorang manusia pilihan jadi kekasihnya yang disebut Rasul. Rasul menyampaikan agama yang satu itu agama Tauhid di surat Al-Anbiya 92. Sungguh agama Tauhid ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Hakikat agama yang satu melampaui batas, nama, dan kelompok. Agama itu pada dasarnya adalah interaksi kausalitas kita dengan Tuhan. Entah kita menyembah, entah kita bisa pulang, entah kita bisa komunikasi, entah kita terbimbing, terpimpin. Intinya itu ada hubungan kausalitas dengan Tuhan. Jadi kalau Anda beragama belum kenal Tuhan atau belum ada sambungan dengan Tuhan, dipastikan agamanya palsu. Tapi sekarang agama yang tadinya samawi, agama yang kodim, agama yang akhirat, downgrade menjadi sebatas agama ardi atau agama yang di dunia saja tanpa ada akhiratnya. Nah, kalau agama akhirat yang namanya akhirat itu nggak ada nama, nggak ada kelompok, nggak ada tertentu. Betul kan? Agama samawi itu cuma satu, bukan banyak. Agama ardinya yang banyak. Agama samawi bisa juga disebut agama Tauhid. Agama Tauhid adalah agama yang satu dan aku adalah Tuhan yang satu untuk kalian semua. Nah, yang disebut agama itu tadi, agama Tauhid, agama samawi, itu ada hubungan kausalitas dengan Tuhan. Entah itu kita terpimpin, entah kita bisa menyembah, entah kita bisa pulang, dan sebagainya. Nah, downgrade-nya agama samawi menjadi agama ardi itu berarti agama telah rusak. Dan pada akhirnya agama berubah menjadi fungsi-fungsi yang identik dengan kepentingan manusia. Semua minta diakui agamanya yang benar. Seperti video tadi. Menjadi agama status quo, masing-masing Islam eker-ekeran. Syiah, Salaf, Wahabi, apapun itu ahlu sunnah atau tarekat atau hakikat atau makrifat, NU, Muhammadiyah, Kristen, Hindu, Buddha, akhirnya
agama menjadi alat untuk menunjukkan menang-menangan status quo. Ya, aku yang benar, yang lain salah. Padahal agama itu cuma satu. Yang satu itu adalah agama samawi, agama tauhid. Akhiratnya, kodimnya, tapi agama ardi yang banyak, gak ada ujung habisnya. Ini pentingnya dipelajari bahwa agama tauhid akan bangkit. Nah, ini bukan tentang benar-benaran, karena agama itu bukan benar, tapi mutlak. Benar itu adalah kapasitas dunia. Benar berarti kan ada yang membenarkan. Benar berarti kan ada parameternya. Berarti ada batasannya. Berarti kalau ada yang disebut benar, ada juga yang disebut salah. Kalau disebut agama benar, berarti agama dunia. Beda dengan agama mutlak, agama yang diridhoi. Nah, disebut agama benar dan diridhoi berarti agama yang dunia akhirat. Paham? Di mana-mana sekarang kan debat ini, adu dalil, adu literasi, dan enggak ada ujungnya. Dalilnya berlapis dimensi, satu bilang Tuhan itu zahir, satu bilang itu Tuhan itu batin. Apa enggak ada dua-duanya dalilnya? Nah, ada dalil Tuhan itu wujud, Tuhan itu zahir untuk disaksikan. Satu Tuhan itu tidak menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Dua-duanya ada dalilnya. Karena dua-duanya sama-sama berpegang pada literasi. Loh, agama kok literasi? Nah, hubungannya dengan Tuhan itu tadi, selama tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, ya cuma pendapat. Sedang Tuhan ada di puncak akhirat tertinggi. Semua yang klaim mengaku agamanya yang paling benar, ditanya akhiratnya nanti, inilah PR kita bersama. Bagaimana kita menunjukkan satu agama yang bisa mengayomi seluruh agama-agama dunia. Satu agama yang bisa memayungi seluruh manusia di dunia. Manusia yang seluruh makhluk, seluruh pendapat, seluruh sudut pandang, itulah PR kita. Agama tauhid, agama yang satu untuk semua. Kalau cuman kau benar, hebat di kandangmu sendiri, kau cuman jagoan kandang. Nggak jauh bedanya dengan mereka. Coba sekarang di mana-mana kan begitu. Kelompok Islam, Islam yang paling benar. Kelompok Kristen, Kristen yang paling benar. Kelompok Hindu, Hindu yang paling benar. Surga itu milik Islam, surga itu milik Nasrani pun bilang begitu. Semua bilang begitu. Masa Tuhan kita sama? Tuhannya orang Hindu beda. Emangnya Tuhan ada banyak? Masa agama kita dengan agama Islam, dengan agama Hindu beda? Masa beda agama Nasrani? Memangnya agamanya banyak? Memang Tuhannya banyak. Nah, inilah pentingnya bahwa itu adalah PR kita. Agama tauhid, agama yang satu untuk seluruh umat manusia. Bagaimana kita bisa mengarahkan tauhid yang samawi, yang qadim, menuju ke arah Tuhan yang satu, agama yang satu, biarpun disebut Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, sebetulnya cuma satu. Kalau kau melihat agama banyak atau berbeda, yang salah adalah pandanganmu. Nah, itulah PR kita. Bagaimana bisa mengarahkan tauhid yang samawi, yang qadim, menuju ke arah Tuhan yang satu, agama yang satu. Biarpun disebut Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, sebetulnya cuma satu. Kalau kau melihat agama banyak, itu berbeda. Yang salah adalah pandanganmu. Bukan agamanya yang salah. Agama dari dulu yang membawa agama adalah para rasul. Para rasul utusan Tuhan. Tuhan yang sama. Tuhannya yang mengutus Rasul Isa sama dengan
yang mengutus Rasul Musa, Rasul Muhammad, sama nggak Tuhannya? Kenapa kok jadi agama berbeda-beda? Kan itu di luar logika. Tuhan yang mengutus Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, atau Nabi Muhammad, sama nggak Tuhannya? Kenapa kok agama menjadi banyak? Kemudian mengira Tuhannya banyak. Kan lucu. Nah, itulah sesungguhnya PR di akhir zaman. Ingat, yang benar itu berarti terukur. Benar berarti terbatas. Kan benar berarti alat ukur kebenaran. Bisa disebut salah, bisa disebut benar. Saya tanya, yang diukur sama yang mengukur, tinggian mana dimensinya? Tinggian yang mengukur. Berarti ada yang lebih tinggi daripada agama yang benar. Siapa itu? Ya, yang membenarkan agama itu. Jelas? Kalau agama yang benar berarti ada yang lebih tinggi daripada agama itu. Siapa yang membenarkan agama itu? Itulah kalau agama dunia itu benar, tapi agama akhirat itu mutlak, ridho, rahmat. Kalau agama dunia itu berlaku ruang dan waktu. Ruangmu di mana? Waktumu kapan? Dan ternyata nggak ada dua agama dalam satu ruang waktu yang sama. Ayo sekarang saya tanya, mana ada agama yang berbeda tapi ruang dan waktunya sama? Nggak ada. Hindu sama Buddha, beda nggak ruang waktunya? Yahudi sama Islam sama Nasrani? Sebetulnya itu agama cuma satu, cuma berbeda ruang dan waktunya. Itu hukum baharu. Makanya bedakan antara baharu dan kodim. Agama cuma satu, walaupun namanya Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Islam. Itu cuma satu, bukan item toolnya. Beda nama merek, beda nama Tuhan, beda nama Rasul, beda ruang, beda waktu. Nah, manusia terjebak di ruang dan waktu itu. Makanya, karena kekeliruannya apa? Tidak ada yang mengakses agama ruh, agama akhirat, agama kodim. Padahal Al-Baqarah 208 udhulu fisilmi kafah. Sama juga dengan udhulu pi nasrani kafah. Apa bedanya? Sama enggak udhulu pi Yahudi kafah? Kalau kafah semuanya ketemu. Karena nggak ada kafah, Islamnya cuma Islam kulit doang. Paling cocot doang. Kemudian pakaian, gaya, ngomong, pikiran, rohnya belum Islam, bro. Yang mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, sama nggak? Tuanya sama. Nah, kalau sama agamanya berlucu. Agama satu menyebut Tuhannya Allah. Satunya yang. Sekali lagi, Tuhan yang sama. Jadi intinya agama Tauhid adalah agama kodim, agama yang bermetodologi, agama yang ada akhiratnya sekarang. Perkara berbeda-beda nama, casing, itu semua tool, sistemnya sama, item toolnya itu berbeda. Menyesuaikan hukum ruang dan waktu. Nama Tuhannya beda, zamannya beda, ruangnya beda, Rasulnya beda. Itu item toolnya. Yang menjadi patokan adalah alam kodimnya, yaitu alam akhirat. Allah sama Allah sama. Tuhan sama. Sang Hyang Widi sama. Ya, sama-sama Tuhan. Inilah PR. Kebangkitan agama Tauhid. Agama yang satu, agama untuk semua. Kesimpulannya adalah agama Tauhid itu adalah agama yang ada keterhubungan antara Tuhan, Rasul,
dan ulil amri minkum. Kesalahan fatal zaman sekarang adalah menganggap Rasul sudah tidak ada. Bahkan dianggap Rasul telah wafat. Dan bahkan lebih ngeri lagi, menganggap bahwa manusia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan yang maha laisa kamislihi syai'un. Padahal ada ayat yang menyatakan di Asy-Syura 51 bahwa Tuhan menghampiri manusia itu melalui lewat tabir, melalui wahyu, dan atau melalui utusan. Jangan lancang bahwa Anda bisa berhubungan langsung dengan Tuhan yang maha laisa kamislihi syai'un. Tuhan sudah menciptakan sistem bahwa manusia yang akan menghampiri Tuhan itu sendiri harus melalui Rasul. Itulah sholawat yang sesungguhnya. Tidak akan sampai doa ibadahmu tanpa bersolawat kepada Rasul. Maka inilah yang hilang. Inilah yang saat ini tidak ada. Wasilah. Inilah wasilah Trinitas. Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan ulil amri itu yang minkum. Dan ulil amri minkum itu bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Kuh, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Presiden. Tetapi ulil amri minkum adalah orang yang dikuasakan membawa misi kerasulan yang akan tetap ada sampai akhir zaman, atau bisa disebut juga ulama warasatul anbiya. Inilah agama tauhid. Camkan itu. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ilahi anda maksudi warido kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.